Gao Qizeng jelas melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan meremehkan tekad orang-orang itu melawan Sekte Pedang Xinliu. Batu-batu dari Sekte Pembunuh Pedang dan Sekte Pedang Juezhen tiba-tiba berakselerasi. Pada saat yang sama, seseorang dari mereka berdiri di formasi jimat ketiga. Dengan pengecut dan berlama-lama di langit. Pertemuan tujuh gunung bukanlah kompetisi antara istana surgawi, tapi acara akbar, jadi untuk membatasi pertarungan antar manusia semaksimal mungkin, jadi tiga susunan jimat di atas batu besar tiga fungsi diberkahi, yaitu manipulasi, percepatan dan pesona. Ho, ho, dua batu besar di kiri dan satu di kanan berakselerasi menjadi tim ganda, sudah terlambat bagi Gao Qizeng untuk mempercepat kecepatan Cumo. Gong He, dengan putus asa, Gao Qizeng memanggil nama orang ketiga. Gong He sudah berdiri dalam formasi jimat ketiga, dan saat dia menunjukkan arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi, pesona pada batu besar juga ditampilkan. Menilai dari ketebalan penghalang saja, keberuntungan pedang Gong He dan makna sejati yang abadi sebenarnya jauh lebih tidak cocok dibandingkan dengan sekolah pembunuh pedang dan sekolah pedang Juezhen, tetapi sekarang mereka tidak punya pilihan selain menyelamatkan diri. Pada saat pesona di batu itu terbuka, dua batu besar di kiri dan kanan menghantam batu besar sekolah pedang Xinliu. Ketiga batu besar itu dilindungi oleh penghalang, tetapi tidak ada dampak kekerasan. Hanya saja pesona pada batu besar sekolah pedang Xinliu terjepit kiri dan kanan, dan dipasang dengan kaku di tengahnya dan tidak bisa bergerak. Gao Qi mencoba melepaskan diri dari tengah dua batu besar itu, dan bahkan membuat Cumo berakselerasi lagi, tapi dia tetap tidak bergerak. Saat ini, Su Yuwei telah menguasai batu besar Gunung Taihao dan berlari ke arahnya. Batu besar itu tiba-tiba mendekat, dan pada saat yang sama, diangkat ke jarak tertentu, lalu menukik ke bawah, sepertinya postur ini akan mengenai batu besar sekolah pedang Xinliu langsung ke tanah. Keluar dari permainan dengan patuh. Su Yuwei menatap Sekte Pedang Xinliu di atas batu, terutama Luo Zeng, melihat kepala Luo Zeng mencengkeram tinjunya, matanya penuh sarkasme, kamu masih tertinggal tanpa daya. Boom. Su Yuwei datang dengan momentum, kekuatan hantaman seperti itu sangat menakutkan. Dan saat dia menabrak batu besar dari Sekte Pedang Xinliu, batu besar dari Sekte Pembunuh Pedang dan Sekte Pedang Juezhen telah melonggarkan pengepungan mereka. Batu dari Sekte Pedang Xinliu seperti bintang jatuh, berputar dengan gila-gilaan dan jatuh langsung dari udara. Li Ken dan tiga murid lainnya dari Sekte Pedang Xinliu menjerit dan terlempar langsung dari batu besar. Luo Zeng, sayang sekali. Ling Xuang tidak jauh juga bersaing dengan batu-batu besar lainnya. Dia hanya bertanggung jawab untuk mempercepat larik rune. Orang yang mengendalikan batu Gunung Tai adalah Song Feiyu. Tentu saja, dia punya waktu untuk mengamatinya. Pada saat ini dia melihat Sekte Pedang Xinliu Luo Zeng akan keluar, dan ada ekspresi cemas di wajahnya. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke sisi ini, dan menggelengkan kepala sedikit saat mereka menyaksikan batu besar sekolah pedang Xinliu jatuh. Di bagian atas goa ini terdapat goa cekung. Ada bangku batu di dalam gua dan kompor kecil tempat teh direbus. Ada 4 orang yang duduk di bangku batu, yaitu Qiu Yinhe, Qi Yi, Lin Zanting dan seorang lelaki tua dengan sikap sopan. Orang tua ini jelas adalah orang tua yang membagikan spanduk di kota naga. Wajah orang tua itu tidak banyak berubah, tetapi aura yang dipancarkannya sangat berbeda. Kakak Yinhe, kamu benar-benar terlalu percaya diri kali ini. Fraksi Xin Liujian memenangkan tempat pertama terakhir kali. Setelah diincar kali ini, bagaimana mereka bisa memiliki setengah peluang? Mereka bahkan tidak bisa naik ke lantai 2 Metal Mountain. Lin Zanting tertawa. Qiu Yinhe tersenyum, tetapi juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu Gao Qizeng terlalu berhati-hati, jika dia menyerah pada Luo Zeng sebelumnya, situasinya mungkin sangat berbeda. Qi Yi tidak setuju, bahkan jika Luo Zeng sendirian, saya khawatir itu tidak akan membantu. Kali ini para murid di gunung lain tidak boleh diremehkan, dan dia bukan satu-satunya yang mencerahkan Tao. Kali ini, hadiah dari pertemuan 7 gunung sangat kaya, orang-orang seperti Feng Ge yang tidak berpartisipasi secara langsung di tahun-tahun sebelumnya juga bergerak kali ini. Gunung lain seperti Gunung Taihao juga memiliki beberapa jenius tersembunyi, dan kesulitan pertemuan 7 gunung kali ini secara alami jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Sekte Pedang Xinliu keluar dari permainan, aura Gao Qizeng tiba-tiba meningkat tajam. Seluruh orang itu terlempar dari batu besar secara tiba-tiba, dan saat dia menyentuh tanah, dia telah terbalik. Menurut aturan, ketika kakinya meninggalkan batu, dia keluar dari permainan dan tidak bisa kembali ke batu. Tapi demi Sekte Pedang Xinliu, dia tidak terlalu peduli lagi. Saat dia mendarat,
tangan batu hitam besar muncul dari atas kepalanya. Itu adalah tanda dari sisi lain dari keturunan, tangan setan yang memegang matahari. Tangan iblis yang menahan matahari ini adalah tanda yang sangat langka dari pantai seberang di surga ke-13. Meskipun itu adalah tanda keturunan dari pantai seberang, kekuatan yang dikandungnya sangat mengerikan, dan kekuatan ledakannya mencapai 400 kekuatan dewa. Selain itu, tangan iblis yang mencengkeram matahari, sebagai semacam tanda untuk datang ke sisi lain, dapat digunakan sebagai senjata magis itu sendiri. Tangan iblis memegang matahari. Pergilah. Bakat Gao Qizeng berada di atas rata-rata di antara murid elit, tetapi di antara elit Sekte Pedang Xinliu, dia adalah orang nomor 1 di bawah Mo Yijian. Dalam hal daya tarik, dia bahkan lebih baik dari pedang Mo Yi, alasan utamanya adalah tokennya dari sisi lain. Fiuh. Tangan Sun Gripping Demon berubah menjadi kepalan besar di bawah kekuatan penuh, dan mengenai bagian bawah batu. Ledakan. Dengan suara teredam, batu itu tiba-tiba bergetar, dan selusin orang terlempar dari batu itu, tetapi arah jatuhnya batu itu telah diubah, dan mereka terbang menuju duri yang miring. Gao Qizeng juga melakukan yang terbaik saat ini, karena dia keluar dari permainan, dia hanya bisa menjadi penonton, dengan senyum masam di wajahnya, aku hanya bisa mengandalkanmu, saudara muda Luo ketika. Semua orang melihat Gao Qizeng menunjukkan tipuan seperti itu, wajah mereka masing-masing menunjukkan sedikit keterkejutan. Gao Qizeng ini benar-benar ulet. Tokennya dari sisi lain memiliki potensi besar, dan memiliki nilai pengembangan yang besar. Jika dimanfaatkan sepenuhnya, itu akan dianggap sebagai bantuan besar. Tapi dia berjuang seperti ini, percuma, hanya ada 5 atau 6 orang, jadi sulit untuk mengangkat batu itu, kan? Batu itu berterbangan di udara, dan wajah orang-orang yang menempel di batu itu masih penuh kepanikan. Tanpa kendali Gao Qizeng, Jushi juga kehilangan arah. Meskipun semua orang keluar semua, batu besar itu masih bergoyang dan hanyut ke satu sisi. Kamu sangat ulet, biarkan aku memberimu tumpangan. Su Yuwei memanipulasi batu besar untuk muncul di atas tanpa kehilangan kesempatan, dan memukulnya lagi dengan momentum Gunung Tai. Bahkan jika tidak ada kekuatan eksternal yang campur tangan, batu besar dari Sekte Pedang Xinliu mungkin akan jatuh dengan sendirinya, dan langkah Su Yuwei tidak lebih dari menambah penghinaan pada cedera. Pada saat ini, Luo Zeng mengulurkan tangannya dan melambai dengan ringan. Kekuatan tak terlihat berubah menjadi 2 rantai, melewatinya, dan kemudian melilit seluruh batu. Manfaat mahir dalam Divine Dao ada di sini, sehingga Luo Zeng terpaku kuat di permukaan batu besar. Dengan sedikit langkah kakinya yang tergelincir, dia sudah berdiri di atas jimat pemanipulasi, yang awalnya merupakan posisi Gao Qizeng. Pada saat yang sama, dia mengoperasikan arti sebenarnya dari keberuntungan pedang dan totem dewa kekuatan, dan kekuatan yang kuat dari sisi lain dan nafas dari makna sebenarnya dilepaskan. Bangkit, Luo Zeng melontarkan sepatah kata pun dengan ringan. Pada saat ini, batu besar di bawah kaki Su Yuwei sangat dekat dengan batu besar dari Sekte Pedang Xinliu. Meskipun Luo Zeng telah mengendalikan batu itu, di mata orang lain, dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Pada ketinggian ini, Luo Zeng hampir tidak dapat melakukan penyesuaian. Yang terpenting adalah terlalu sedikit orang di atas bongkahan batu, sudah sangat sulit untuk menarik bongkahan batu dengan kekuatan 6 orang, apalagi harus menanggung benturan bongkahan batu lainnya. Di bawah tatapan semua orang, batu besar dari Sekte Pedang Xinliu tiba-tiba berputar. Fleksibilitas yang ditunjukkan saat ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Sua, Luo Zeng memanipulasi batu untuk berguling, hampir meluncur melintasi batu di atas. Terdengar suara menusuk saat kedua batu besar bergesekan satu sama lain. Setelah Luo Zeng memanipulasi batu untuk menghindari putaran dampak Su Yuwei, dia tidak memilih untuk melarikan diri, dia benar-benar berguling di sepanjang batu Su Yuwei. Dengan cara ini, batu besar Luo Zeng menekan batu besar Su Yuwei di bawah. Turun. Sementara Luo Zeng memanipulasi batu, dia mendorong dewa kekuatan totem lagi. Di bawah pecahnya kekuatan yang kuat dari pihak lain, Luo Zeng menginjak batu besar di bawah kakinya dan menekannya. Su Yuwei awalnya ingin menghancurkan batu besar Luo Zeng, jadi dia terus jatuh, dan langkah Luo Zeng adalah menambahkan bahan bakar ke api, mempercepat kejatuhannya. Melihat bahwa batu besar Su Yuwei akan jatuh ke tanah, dia dengan cepat berteriak Huang Wu. Percepat. Saat batunya hendak jatuh ke tanah, dia tiba-tiba berlari keluar, dan kemudian tiba-tiba bangkit dari tanah. Di antara mereka, 4 murid Gunung Tai Hao diusir. Hampir keluar dari permainan oleh Luo Zeng, Su Yuwei juga ketakutan hingga berkeringat dingin. Cantik. Melihat pemandangan ini,
Ling Xuang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan di kejauhan. Dia awalnya berpikir bahwa Luo Zeng telah selesai, tetapi dia berbalik dalam sekejap mata. Yang mulia, Yang mulia. Song Feiyu berkonsentrasi untuk memanipulasi batu itu, melihat kegembiraan Ling Xuang, dia mau tidak mau mengingatkannya. Bagaimanapun, Ling Xuang adalah keturunan langsung dari Gunung Taiyi. Luo Zeng sebenarnya berdiri dalam posisi bersaing dengan Gunung Taiyi. Kepedulian Ling Xuang terhadap pihak lain sangat memengaruhi moral. Junior Brother Luo sangat fleksibel, seperti Junior Brother Mo 3 tahun lalu. Gao Qizeng baru saja hampir putus asa, tapi sekarang matanya penuh harapan. Alasan mengapa dia memukul punggung batu juga merupakan gagasan tentang kuda mati sebagai dokter kuda hidup, tetapi dia tidak pernah berharap Luo Zeng begitu cekatan saat ini. Gao Qizeng masih tidak cukup mempercayai Luo Zeng, jika dia tahu ini sebelumnya, dia seharusnya memberi jalan kepada Luo Zeng sejak awal. Dalam depresi di puncak gua, Qiu Yinhe juga menyesap teh dengan santai, dengan senyum puas di wajahnya, aku sudah mengatakan semuanya, anak ini tidak pernah mengecewakan. Bahkan jika dia lolos dari Jie, saya khawatir itu masih sia-sia, hanya ada 7 anggota Sekte Pedang Xin Liu, dan akan sangat merepotkan untuk mengendalikan batu besar jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan ketika Mo Yijian memimpin Sekte Pedang Xin Liu untuk memenangkan yang pertama, tempat terakhir kali, ada 15 orang di atas batu, kata Hechi. Semua Qishan Xiaohui Hechi sebelumnya telah menonton dari samping, dan ingatan akan penampilan Mo Yijian terakhir kali secara alami masih segar. Dari sudut pandang kesesuaian makna Tao yang sebenarnya, Luo Zeng dan Mo Yijian berada pada level yang sama, dan orang-orang di atas batu bukan hanya Luo Zeng yang dapat mencerahkan Tao dengan satu pikiran. Kontes antar gunung di dalam gua menjadi semakin intens. Setelah Gunung Taiming tersingkir terlebih dahulu, batu besar Gunung Taijin juga jatuh ke tanah lagi, dan Feng Ge lah yang menembak, dan Gunung Taiyue adalah yang ketiga yang tersingkir. Meskipun sekte pedang lainnya tidak tersingkir, banyak orang juga terlempar oleh tabrakan satu sama lain. Untuk mendapatkan Gravity Rune pertama, persaingan setiap orang menjadi semakin sengit, terjadi tabrakan keras yang terus-menerus di dekat gunung logam, dan orang-orang terlempar oleh batu-batu besar dari waktu ke waktu. Tidak lama kemudian, Feng Ge akhirnya mendapatkan rune gravitasi dari lapisan pertama dengan penindasan mutlak, dan Gunung Tai mengikuti dari dekat. Setelah mendapatkan Gravity Rune, berat batu di bawah kaki mereka tiba-tiba berlipat ganda. Untuk menarik batu itu ke atas, semua orang perlu mengerahkan lebih banyak kekuatan, dan terbangnya batu itu juga melambat. Namun setelah mendapatkan Gravity Rune di lantai 1, mereka langsung naik ke lantai 2 Metal Mountain. Selama mendapatkan Gravity Rune di lantai 2, mereka bisa langsung naik ke puncak yang jaraknya tidak jauh-jauh. Tapi baik Feng Ge maupun Song Feiyu dari Gunung Tai tidak akan membiarkan pihak lain mengambil langkah pertama dan saling menghalangi untuk mendapatkan rune gravitasi di lantai 2 Gunung Logam. Meskipun Su Yuwei hampir mengeluarkan Gunung Taihao dari permainan, setelah menyelesaikan krisis, dia masih mengikuti di belakang Luo Zeng. 2 batu besar, satu di depan dan satu di belakang, hampir mengelilingi dinding batu gua, dan dia masih mengejar mereka. Percepat, singkirkan orang itu, kata Luo Zeng. Cumo tidak terlempar, dan setelah mendengar perintah Luo Zeng, dia mengungkapkan arti sebenarnya dari Dao lagi. Saat batu itu melaju ke depan, batu-batu besar dari Sekte Pedang Pembunuh dan Sekte Pedang Juezhen muncul di depan lagi. Sekte Pedang dan Sekte Pedang Juezhen telah bekerja sama satu sama lain sejak awal. Ketika mereka berpartisipasi dalam pertemuan kecil 7 gunung, mereka melakukan negosiasi rahasia. Tidak peduli Sekte Pedang mana yang memenangkan tempat pertama, hadiah yang mereka terima akan menjadi titik yang sama. Feng Ge dan Tai Yishan, 2 sekte pedang yang tidak mampu mereka singgung, tetapi mereka juga sangat menemui jalan buntu di lantai 2, jadi sangat penting untuk bergabung untuk menyelesaikan sekte pedang lainnya. Sekte pedang Xin Liu ini masih hidup. Sang Luo dari Sekte Pedang Pembunuh mencibir dan memberi isyarat. Kemudian batu besar dari 2 sekte pedang mengelilingi mereka lagi. Adegan yang terjadi sebelumnya dipentaskan lagi. Batu besar Su Yuwei mengejar di belakang, sementara batu besar dari Sekte Pedang Pembunuh dan Sekte Pedang Juezhen bertemu langsung. Saudara muda Luo, apa yang harus kita lakukan? Tanya Cumo dengan cemas. Kali ini tanpa Gao Qizeng, dan menghadapi serangan penjepit dari 3 batu besar, Cumo secara alami bingung. Luo Zeng sedikit mengernyit, lalu berkata Cumo, minggir. Para elit dari Sekte Pedang Xin Liu sangat bergantung pada Gao Qizeng pergi, dan beberapa orang yang tersisa juga responsif terhadap kata-kata Luo Zeng. Cumo juga dengan patuh minggir. Luo Zeng menginjak larik rune kontrol dengan satu kaki,
dan menginjak larik rune akselerasi dengan kaki lainnya. Dalam situasi saat ini, akan sulit baginya sendirian untuk membalikkan keadaan. Tetapi ketika Gao Qizeng menyebutkan arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi, Luo Zheng menyadari sedikit. Semakin tinggi tingkat pemahaman tentang arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi, semakin menguntungkan untuk memanipulasi batu besar. Misalnya, batu besar di Gunung Taihao memiliki penghalang yang lebih tebal daripada di sekolah pedang Xin Liu. Itu karena Gong He dari sekte pedang Xin Liu tidak sesuai dengan makna sejati abadi Jianyun seperti yang lainnya. Contoh lain adalah bahwa Luo Zheng sendiri mengandalkan kecocokan yang hampir sempurna dari dao pencerahan pikiran, mengemudi dan memanipulasi susunan rune seperti ikan di air, sehingga batu-batu besar dari sekte pedang Xin Liu lebih fleksibel daripada batu-batu besar dari sekte pedang lainnya. Karena tiga formasi jimat di batu itu sama dengan segel Yujian, dapatkah mereka menyerap bagian di balik makna sejati abadi dari keberuntungan pedang? Lagi pula, bagian dari bahasa Sanskerta itu juga diwarisi bersama, dan Luo Zheng telah mengendalikan lebih dari 100 karakter, tetapi karena dia tidak dapat mengendalikan siklon putih, dia belum mencobanya dengan Yu Jianyin. Memikirkan hal ini, sementara dia melepaskan nafas dari arti yang sebenarnya lagi, dia juga diam-diam melafalkan terjemahan setelah arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi. Topan putih berputar di benaknya lagi. Terjebak dalam perangkap tiga arah, semua orang tahu bahwa sekte pedang Xin Liu berada di ambang kegagalan kali ini. Duduk di atas batu, Ling Xuang hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Jika tidak ada Feng Ge, dia masih bisa membujuk Song Feiyu untuk membantu, tetapi serangan batu besar yang dikendalikan oleh Feng Ge terlalu ganas, dan Gunung Tai terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri sekarang. Meski begitu, Ling Xuang masih memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada Luo Zheng. Sekte pedang Xin Liu secara ajaib mundur satu putaran sebelumnya, mungkin situasinya tidak seburuk yang dia kira. Ketika Luo Zheng melafalkan lebih dari 10 kata, topan di benaknya diam-diam terbentuk. Dan dia awalnya berdiri di atas dua susunan jimat, terus-menerus melepaskan nafas dari makna yang sebenarnya. Munculnya siklon sedikit mengubah arti sebenarnya. Bas, cahaya rune kontrol yang dia injak dengan kaki kirinya dan rune akselerasi yang dia injak dengan kaki kanannya mulai melambung dalam sekejap, dan garis-garis di seluruh batu juga berkedip dengan cahaya aneh. Ini, Luo Zheng sedikit terkejut. Ketika dia pertama kali melangkah ke rune kontrol, dia merasa bahwa susunan rune itu mirip dengan segel Yujian. Selama dia melepaskan nafas dari makna yang sebenarnya, dia akan terus memintanya. Dan pada saat ini, kedua formasi jimat itu bahkan lebih menuntut nafas yang sebenarnya. Depresi di tingkat atas gua. Qiu Yinhe tiba-tiba berdiri, dan bahkan tidak menyadari teh panas mengenai dirinya, matanya tertuju pada susunan jimat di atas batu besar. He Qi, Lin Zanting, dan lelaki tua yang membagikan bendera semuanya baik-baik saja, mereka hanya merasa sedikit aneh. Gunung logam di gua ini adalah sisa dari masa lalu, dan rune gravitasi serta aturan semuanya dirancang oleh He Qi, tetapi tiga rune di atas batu semuanya dibuat oleh Qiu Yinhe. Game ini bukanlah kontes siapa yang lebih kuat dari siapa, selain itu cukup mengadakan kompetisi, yang ujiannya adalah kerja sama dan kerja sama para murid elit tersebut. Formasi tiga jimat yang diciptakan oleh Qiu Yinhe sebenarnya merupakan varian dari Yu Jianyin, sehingga kekuatan banyak elit bisa dibatasi pada level yang sama. Tentu saja, karena segel pedang kerajaan Mutan, pencerahan satu pikiran masih memiliki keuntungan yang cukup besar. Tetapi pada saat ini, Qiu Yinhe merasakan sesuatu yang tidak normal melalui Yu Jianyin. Ada apa dengan saudara Qiu? Melihat kegembiraan Qiu Yinhe, lelaki tua itu bertanya dengan sedikit aneh. Dengan ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajahnya, Qiu Yinhe menatap Luo Zheng dan berkata, arti keberuntungan pedang Luo Zheng yang abadi ada masalah. Apakah ada masalah? Pria tua itu bertanya dengan senyum. Penggarap pedang di dunia ini memahami arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi. Apakah itu jauh di kedalaman kekacauan atau di dunia ibu, satu kata lagi atau satu kata lagi tidak akan berhasil. Untuk mengklarifikasi masalah, tidak peduli seberapa cerdik kode pedang tertinggi, mungkin ada jejak kekurangan, tetapi arti sebenarnya dari keberuntungan pedang tidak akan, atau dengan kata lain, semua arti sebenarnya dari Tao tidak akan. Arti sebenarnya dari Tao ini adalah satu-satunya cara untuk menggunakan kekuatan, kecuali langkah demi langkah, tidak ada tipu daya. Jadi He Qi dan yang lainnya juga merasa sulit untuk memahami kata-kata Qiu Yinhe. Dalam ketidakpahaman ini, batu besar di bawah kaki Luo Zheng tiba-tiba menari. Karena bongkahan batu itu sendiri berat, meskipun dapat dinaikkan dengan kecepatan tinggi dengan upaya bersama dari semua orang, tetap saja terlihat sedikit tidak praktis.
Tetapi pada saat ini, batu besar Luo Zeng menjadi seringan kupu-kupu. Saat batu itu melompat tinggi, para elit dari Sekte Pedang Pembunuh dan Sekte Pedang Juezhen semua membuka mulut mereka lebar-lebar. Waktu sepertinya sangat melambat pada saat ini. Mungkinkah sebuah pertanyaan muncul di benak mereka, apakah orang ini bagaimana apakah kamu melakukan itu? Sebelum pertanyaan ini bisa diselesaikan, batu besar di langit tiba-tiba terbang ke bawah. Hei, masa batu itu sendiri, dikombinasikan dengan inersia yang dihasilkan oleh akselerasi, menghasilkan dampak yang sangat mengerikan. Sekte Pedang Pembunuh dan Sekte Pedang Juezhen tidak menghindar sama sekali, dan dihantam oleh batu Luo Zeng satu demi satu. Boom, boom, hampir tidak ada ketegangan, batu raksasa dari Sekte Pedang Pembunuh dan Sekte Pedang Juezhen telah jatuh ke tanah. Meskipun Sang Hou dari Sekte Pembunuh Pedang telah memerintahkan seseorang untuk membuka penghalang pada batu pada saat terakhir, lapisan penghalang itu akhirnya meledak di bawah tekanan batu besar yang menyentuh tanah, gagal menyelamatkan Sekte Pembunuh Pedang. Murid elit dari dua Sekte Pedang utama berguling ke tanah, dan Sang Hou dan yang lainnya berbaring di tanah, melihat sekolah pedang Xin Liu dengan hanya 7 orang di udara, wajah mereka penuh dengan kengerian. Mereka curang. Bagaimana bisa begitu fleksibel? Bagaimana bisa memiliki dampak yang begitu kuat? Tidak mungkin melakukan apapun di batu besar ini. Sisi lain, beberapa token dari sisi lain memiliki kemampuan aneh dapat membuat orang sulit untuk dilawan, tetapi ini melanggar aturan. Faktanya, sebelum Gao Qi menggunakan tokennya dari sisi lain untuk memukul batu itu kembali dari tanah, itu sedikit melanggar aturan, itu adalah celah dalam aturan, Ling Qi dan yang lainnya tidak mengejarnya. Mendengar tebakan ini, Sang Hou langsung bersemangat, dia melompat dan berteriak ke arah Ling Qi di atas gunung logam mereka curang. Faksi Xin Liu Jian curang, kita harus mengulanginya lagi. Ling Qi dan orang lain di tanah kesedihan pedang juga sedikit bingung, dan sulit baginya untuk membayangkan bahwa 7 orang yang tersisa dapat mengendalikan batu itu dengan begitu fleksibel dan meledak dengan kecepatan yang begitu cepat. Saya mendengar ada sejenis token misterius dari sisi lain, yang dapat mengosongkan materi dan mengurangi berat, kata seorang pria jangkung di sebelah Ling Qi. Jika batu itu benar-benar musnah, tidak mungkin memiliki dampak sebesar itu, tetapi mereka mungkin menggunakan kemampuan lain, orang lain mengangguk. Ling Qi tidak bisa melihat apa yang salah dan hanya bisa melihat ke atas gua. Dia tahu bahwa He Qi dan yang lainnya juga menyaksikan pertempuran dari atas, dan jika itu benar-benar ada hubungannya dengan itu, saya khawatir mereka akan maju. Begitu dia mengangkat kepalanya, suara He Qi datang dari telinganya, tidak ada yang curang, biarkan mereka melanjutkan. Ling Qi mengangguk, dan memberi isyarat negatif ke arah Sang Hou dan yang lainnya, tidak ada kecurangan, kalian, pergi. Lalu bagaimana kamu menjelaskan kecepatan orang itu? Kata Sang Hou dengan ketidakpuasan di wajahnya. Ya, itu tidak normal sama sekali. Bahkan orang yang menyadari Tao, tidak mungkin melakukannya. Kita harus mencocokkan ulang. Kedua faksi pedang ditendang oleh Luo Zeng dalam sekejap, bagaimana mereka bisa didamaikan. Beberapa bahkan berjalan ke batu di tanah, benar-benar ingin kembali ke permainan. Melihat pemandangan ini, Ling Qi sedikit menyipitkan matanya, dan ketika ibu jari dan jari kelingkingnya bersatu, untaian benang sutra yang tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar orang-orang itu. His dalam sekejap mata, orang-orang ini diikat erat oleh benang sutra, menarik gunung logam, dan digantung terbalik di depan Ling Qi. Berani menanyaiku, keluar dari sini, bibir tipis Ling Qi mengeluarkan beberapa kata, lalu orang-orang itu berguling ke belakang dan menabrak dinding gunung seperti sedang menaiki layang-layang. Mereka yang keluar dari tanah kesedihan pedang memiliki temperamen buruk. Melihat akhirnya seperti ini, yang lain tidak berani mengganggu mereka, sehingga mereka hanya bisa dengan patuh mundur ke tepi gua, menjadi penonton seperti orang lain yang tersingkir. Gao Qizeng dan elit lain dari Sekte Pedang Xin Liu duduk di sisi dinding batu, menatap Sang Hou yang malu dan yang lainnya, dengan senyum penuh arti di wajah mereka. Sekte Pedang Pembunuh dan Sekte Pedang Juezhen memiliki asal yang sama dengan Gunung Taiyi, tetapi belum 1 atau 2 hari sejak dua Sekte Pedang utama ini menargetkan Sekte Pedang Xin Liu. Baru saja Luo Zeng menunjukkan pemandangan yang menakjubkan, Gao Qizeng dan yang lainnya pulih dari keterkejutannya, dan suasana hati secara alami terasa halus. Gao Qizeng, apa yang kamu tertawakan? Sang Hou menatap wajah Gao Qizeng yang penuh angin musim semi, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Gao Qizeng mengangkat bahunya, aku menertawakan beberapa orang yang mengangkat batu dan menembak kaki mereka sendiri. Apakah kamu ingin mengadili kematian? Kilatan kabut melintas di mata Sang Hou. Gao Qizeng memiliki ekspresi santai di wajahnya, jika Anda ingin melakukan sesuatu,
ini bukan tempat yang baik. Saya akan menemani Anda kapan saja jika Anda ingin berpindah tempat. Ketika datang ke kontes kekuatan, Gao Qizeng tidak takut dengan kelompok di depannya. Dia adalah yang teratas dari 3 sekte pedang baik dalam hal basis kultivasi dan token dari pihak lain, tetapi dia tidak sebaik Luo Zeng dan Mo Yijian dalam hal potensi. Memikirkan Gao Qizeng yang baru saja pamer, Sang Ho masih mereda, mendengus, dan memimpin kerumunan untuk bersandar di dinding gunung, terus-menerus mengutuk di dalam hatinya. Qishan Xiaohui terakhir dihancurkan oleh Mo Yijian terkutuk itu. Kali ini, berpikir bahwa Mo Yijian tidak datang, faksi Xin Liujian hanyalah kesemak lembut untuk mereka uleni, tapi kali ini muncul lagi tanpa bisa dijelaskan. Ini dia seorang pria, dan orang ini bahkan lebih sesat daripada Mo Yijian. Tepat ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa batu besar sekolah pedang Xin Liu telah berbalik dan bergegas menuju batu besar Gunung Taihao. Gunung Taihao dalam masalah. Nasib Su Yuwei tidak jauh lebih baik dari kita. Setelah Luo Zeng memecahkan sekte pedang pembunuh dan sekte pedang Juezhen, Jushi tiba-tiba berbalik dan berlari ke belakang. Su Yuwei ini tidak lagi mencari masalah Luo Zeng berulang kali, dan dia secara alami tidak akan membiarkan orang ini pergi. Luo Zeng tidak bermaksud untuk mengungkapkan teks tindak lanjut dari arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi, tetapi Qiu Yinhe harus tahu tentang fakta bahwa ia menyewa kertas kuning di Jianghe dari arti yang sebenarnya. Sekarang sudah digunakan, maka Su Yuwei akan dikeluarkan dari game. Lebih dari selusin orang dari Gunung Taihao menyaksikan batu besar sekolah pedang Xin Liu terbalik, semua dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Orang itu datang. Kecepatan ini tidak dapat dihindari. Tuan Muda Yuwei, apa yang harus kita lakukan? Wajah Su Yuwei muram, bagaimana dia bisa mengharapkan situasi berubah begitu cepat? Ketika Luo Zeng baru saja mengendalikan batu itu, Su Yuwei tahu bahwa dia mungkin telah meremehkan Luo Zeng, bahkan jika orang ini cocok dengan arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi tidak sempurna, itu tidak jauh di belakang. Tapi sekarang kinerja Luo Zeng telah melampaui pemahaman Su Yuwei, bahkan jika satu pemikiran pencerahan, tidak mungkin semudah itu. Kebingungan di hatinya secara alami tidak terjawab, dan sekarang dia ingin menghindari serangan balik yang fatal ini. Lagi pula tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi Su Yuwei berteriak, "Lu Chen, kamu kendalikan." Kemudian dia menginjak susunan jimat ketiga, dan penghalang tiba-tiba menyebar di atas batu besar. Meskipun Su Yuwei tidak dapat memahami Dao dalam satu pikiran, kecocokannya untuk arti abadi keberuntungan pedang hampir sempurna, saat dia menginjak jimat pesona, pesona yang sangat tebal telah terbuka. Ledakan. Pada saat pesona dibuka, batu besar Luo Zeng telah terbanting. Namun, tabrakan ini tidak menghancurkan penghalang. Su Yuwei mengambil batu itu dan jatuh. Ketika batu itu menyentuh tanah, pesona itu menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Batu yang membuka pesona itu seperti bola melenting, memantul dengan tiba-tiba. Cara yang sangat bagus, tapi berapa lama kamu bisa bertahan? Luo Zeng tampak tenang, dan dengan sedikit gerakan pikirannya, dia terbang ke arah di mana batu besar Gunung Taihao memantul, dan jatuh lagi. Su Yuwei mengertakkan gigi, dengan putus asa mendesak aura makna sebenarnya, dan penghalang yang awalnya redup langsung pulih. Ledakan. Kekuatan tumbukan kedua lebih besar, dan batu itu jatuh lebih keras lagi. Ketika dia mendarat lagi, penghalang terbuka Su Yuwei sudah sangat terjepit, dan seorang murid elit di Gunung Taihao tidak bisa mengelak tepat waktu, kepalanya langsung membentur tanah dan pingsan. Meski begitu, batu itu tetap tidak menyentuh tanah, dan memantul dengan gigi dari tanah kembali ke udara. Untuk ketiga kalinya, ketika Luo Zeng membawa batu itu turun dari langit, Su Yuwei tidak dapat menahannya lagi, wajahnya menunjukkan ekspresi lesu, dan dia menghela nafas tanpa daya semuanya, menyerahlah. Berbicara tentang dia dengan tendangan kedua kakinya, dia meninggalkan batu itu. Setelah lemparan yang mendebarkan barusan, orang lain di Gunung Taihao juga bertahan, tamparan kekerasan seperti itu dapat menyebabkan cedera serius, tetapi Tuan Yuwei masih bertahan, beraninya mereka menyerah. Sekarang Su Yuwei memerintahkan agar satu persatu segera menjauh dari batu itu dan membiarkan batu itu menyentuh tanah. Gunung Taihao keluar. Su Yuwei, yang berdiri di udara, menatap Luo Zeng, tinjunya terkepal erat, dan amarah di hatinya hampir tidak bisa ditahan. Orang ini berkali-kali mempermalukan dirinya sendiri, dengan kesombongan di hati Su Yuwei, bagaimana dia bisa menahannya? Jika bukan karena kehadiran Ling Qi dan orang kuat lainnya dari tanah kesedihan pedang, dia mungkin akan segera membunuh seseorang. Gunung Taijin, Gunung Taiyue, Gunung Taiming, Gunung Taihao, serta Sekte Pedang Pembunuh dan Sekte Pedang Juezhen semuanya tersingkir.
Satu-satunya yang tersisa adalah Gunung Taiyi dan Gunung Taixiu, Sekte Pedang Feng Ge dan Xin Liu. Selain memblokir Feng Ge sekali di awal, Gunung Taixiu memilih cara untuk melindungi diri sendiri dengan bijak dan menghindarinya jauh-jauh. Mereka tidak akan bisa bersaing memperebutkan tempat pertama dengan strategi seperti itu. 10 sekte pedang bertabrakan dengan sengit. Misalnya, dalam kompetisi terakhir dari pertemuan 7 gunung terakhir, hanya ada tempat pertama dan kedua, dan tidak ada tempat ketiga sama sekali. 8 sekte pedang lainnya semuanya tersingkir. Taixiusan hanya menunggu mereka bertanding, dan jika dia bisa mengambil celah dan mendapatkan tempat ketiga, jika dia beruntung, dia bahkan bisa mendapatkan tempat kedua. Memanfaatkan waktu Luo Zeng untuk menekan Su Yuwei, batu besar Gunung Taixiu diam-diam datang ke sisi gunung logam dan mulai menyerap rune gravitasi. Tapi baru saja terserap setengah jalan, dan menemukan bahwa Luo Zeng datang dengan cepat di atas batu, Taixiusan menyerah dengan sangat bijak, menyelinap pergi dengan ia, dan memberikan rune gravitasi ke Sekte Pedang Xin Liu. Orang-orang yang tersingkir di tempat berikutnya semuanya menunjuk ke Gunung Taixiu dan tertawa. Zhou Zuo terlalu licik. Selama ada orang lain yang tersingkir, Gunung Taixiu tidak perlu melakukan apapun, dan mereka akan menjadi yang ketiga. Aku tahu kita akan melakukan hal yang sama. Kecuali Su Yuwei, Sang Hou dan lainnya selain tidak bahagia, sebagian besar orang yang tersingkir masih dalam suasana hati yang baik meskipun mereka melewatkan hadiahnya. Pertemuan 7 gunung bukanlah pertarungan hidup dan mati. Luo Zeng menginjak batu besar dan bersandar di sisi gunung logam, dan mulai menggabungkan rune gravitasi selama proses fusi. Ada ledakan dampak batu besar dari atas, dan dia melihat ke atas dan sedikit mengernyit. Feng Ge masih duduk di atas batu besar, wajahnya yang sangat cantik tanpa ekspresi seolah-olah telah membeku. Dan di bawah kendalinya, batu besar itu terus-menerus menyerang batu besar di Gunung Taiyi. Masih ada 19 orang dengan rapi di belakang Feng Ge, tetapi hanya ada 12 orang yang tersisa di Gunung Taiyi. Tentu saja, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan mereka kelelahan di bawah pengaruh kuat Feng Ge. Setelah Luo Zeng menyerap gravitasi rune, berat batu itu tiba-tiba berlipat ganda, mencapai berat 200 dewa. Bobot bongkahan batu jelas akan memengaruhi kelenturannya, tetapi bongkahan batu di bawah kaki Gunung Taiyi dan Feng Ge juga berbobot 200 ton, dan titik awal semua orang masih sama. Di sisi lain, Feng Ge telah beberapa kali menjadi agresif, dan telah menekan Gunung Taiyi di sudut gua. Tidak peduli seberapa keras Song Feiyu berusaha, dia tidak dapat menembus penindasan Feng Ge. Ling Xuang dari Gunung Taiyi dan yang lainnya juga penuh kecemasan. Sekarang hanya tersisa 4 sekte pedang terakhir. Akan sangat rugi jika mereka ditendang sekarang. Ling Xuang melihat ke arah gunung logam, Luo Zeng agak jauh dari mereka, dan dia tidak bermaksud membantu sama sekali, jadi dia bergegas ke lantai 2 gunung logam. Orang ini, hanya peduli pada dirinya sendiri. Ling Xuang cemberut. Mendengar kata-kata Ling Xuang, Song Feiyu juga melihat ke arah gunung logam, matanya tiba-tiba berkilat, dan dia berkata sambil tersenyum dia tidak peduli pada dirinya sendiri, dia ingin menyelamatkan kita. Apa maksudmu? Otak Ling Xuang belum muncul. Song Feiyu menunjuk ke Feng Ge yang sedang bergegas, dan menunjuk ke gunung logam. Dengan karakter angkuh Feng Ge, jika dia tidak bertarung, dia pasti akan memenangkan tempat pertama, sebelum itu dia hanya perlu menyelesaikan masalah terbesar, Gunung Taiyi. Tapi sekarang Luo Zeng juga naik ke lantai 2. Orang ini bisa bergegas ke puncak gunung logam dengan menggabungkan rune gravitasi kedua. Bagaimana Feng Ge bisa membiarkannya? Dia sedikit mengernyit, dan batu itu berbalik dalam sekejap, bergegas menuju gunung logam, dan dia ingin mencegah Luo Zeng menggabungkan rune gravitasi kedua. Melihat adegan ini, Ling Xuang sedikit terkejut, tetapi berulang kali bertanya pada Song Feiyu, apakah dia benar-benar berusaha menyelamatkan kita? Atau apakah dia hanya mencoba mengambil kesempatan untuk memenangkan kejuaraan? Song Feiyu berkata tanpa daya ketika memikirkan hal seperti itu. Pertanyaan yang membosankan, Nyonya tertua saya. Yang penting kita tidak keluar, apakah Luo Zeng ingin menyelamatkan kita? Atau penting untuk memenangkan kejuaraan. Ling Xuang berdiri di atas batu, ekspresinya masih ekspresi sedikit tertekan, dan dia hanya bisa berbisik tentu saja itu penting. Swoosh! Feng Ge memanipulasi batu itu dan langsung pergi ke Luo Zeng. 19 orang yang dibawa oleh Feng Ge kali ini semuanya adalah elit langsung di bawah Tiangong, dan kekuatan komprehensif mereka secara alami lebih kuat dari sekolah pedang lainnya. Berat batu besar seberat 200 bobot ini tidak banyak berpengaruh pada mereka. Selain itu, Feng Ge sendiri sangat bagus, jadi tekadnya untuk bersaing memperebutkan tempat pertama secara alami cukup kuat. Luo Zeng perlahan membiarkan batu di bawah kakinya menyerap rune gravitasi kedua,
tetapi perhatian sebenarnya tertuju pada Feng Ge. Dia dan Song Feiyu memiliki ide yang sama, Feng Ge tidak bisa membiarkannya menyerap rune gravitasi kedua, dan pasti akan menghentikannya. Dan menyerap graviti rune kedua, berat batu itu akan berlipat ganda lagi untuk mencapai 400 dewa yang menakutkan. Tentu saja, Luo Zeng tidak akan menyeret beban sebesar itu untuk berurusan dengan Feng Ge. Melihat batu besar Feng Ge semakin dekat dan dekat dengannya, jari kaki Luo Zeng ditepuk ringan. Batu besar itu tiba-tiba terlempar dan terpisah dari sisi gunung logam. Ledakan. Batu besar yang didorong oleh Feng Ge telah menghantam logam, hantaman yang sangat besar bahkan membuat gunung logam itu bergetar. Benar-benar kejam Luo Zeng memandangi wanita itu dari ketinggian. Junior Luo, Feng Ge ini juga dikabarkan sebagai pencerahan satu pemikiran. Jangan remehkan dia, hati-hati. Yang lain di belakang Luo Zeng mengingatkan. Meskipun Luo Zeng tampaknya memiliki keahlian khusus untuk mendorong batu, dia masih tidak bisa menganggap enteng Feng Ge. Setelah kehilangan pukulan, wajah Feng Ge tetap tidak berubah. Dia menatap Luo Zeng, dan batu itu segera berputar, mengikuti Luo Zeng. Batu-batu besar dari sekolah pedang Xin Liu sangat fleksibel, dan kecepatan Feng Ge juga tidak lambat dan dampaknya lebih kuat. Kedua batu besar itu naik turun di udara, berguling dan berputar, seperti sebuah pengejaran elang petrel yang tangkas sangat hias. Keterampilan ini Feng Ge sangat kuat. Jangan lupa bahwa hanya ada 7 orang di Sekte Pedang Xin Liu, Luo Zeng lebih baik. Batu-batu dari Sekte Pedang Xin Liu tidak berani bertabrakan secara langsung, dan cepat atau lambat mereka akan kalah. Banyak orang tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat mengendalikan batu besar ini sedemikian rupa, dan mereka hampir memandang kedua batu besar itu dengan ekspresi pemujaan. Hei, sayang sekali kita tidak memenuhi harapan kita. Jika kita tidak jatuh, kita mungkin masih bisa bertarung. Kami telah menahan Luo Zeng. Para elit dari Sekte Pedang Xin Liu yang dilempar ke bawah merasa sangat menyesal di hati mereka. Jika mereka bisa bertarung berdampingan dengan Luo Zeng, Feng Ge biasa mungkin tidak akan takut. Aku bertanggung jawab untuk ini, Gao Qi menghibur di sebelahnya. Jika Luo Zeng diizinkan naik dari awal, seharusnya tidak ada situasi seperti itu, dan Sekte Pedang Xin Liu telah memenangkan kejuaraan. Di atas gua, Hechi, Qiu Yinhe dan 4 lainnya juga menikmati adegan berikut. Ini mungkin acara paling intens di pertemuan 7 gunung sebelumnya, kata Hechi sambil tersenyum. Orang tua yang membagikan spanduk berkata, Kakak Hechi, menurutmu siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir? Seharusnya Feng Ge, kata Qiu Yinhe. Oh. Kakak Yinhe tidak optimis tentang Luo Zeng kali ini. Tanya Lin Zanting. Luo Zeng dikawal oleh Qiu Yinhe sampai ke Sekte Pedang Xin Liu untuk memenangkan Luo Zeng. Qiu Yinhe pernah berbalik melawan Lin Zanting. Qiu Yinhe tersenyum tak berdaya, keunggulan Luo Zeng terletak pada kecepatan dan ketangkasan, tetapi dia tidak memiliki modal untuk bertabrakan dengan Feng Ge sama sekali. Selain menghindar, dia hampir tidak memiliki cara lain untuk menghadapinya. Saudara Yinhe, jangan lupa, pemandangannya ada juga Gunung Tai kita, Lin Zanting terkekeh. Di bawah pengejaran Feng Ge dan Luo Zeng, Gunung Tai menyelinap di sepanjang dasar, dan diam-diam berkeliling ke Gunung Logam, yang merupakan peluang bagus untuk Gunung Tai. Meskipun tindakan Luo Zeng barusan benar-benar menyelamatkan nyawa Gunung Tai, Song Feiyu tidak akan memiliki kesadaran. Kakak Feiyu, apakah salah melakukan ini? Ling Xuang mulai meronta lagi. Apa yang salah? Ini permainan, musuh-musuh adalah teman. Tapi sekarang mereka semua menjadi musuh, Song Feiyu tertawa. Tapi, Ling Xuang hendak membantah, ketika tiba-tiba ada angin siulan di belakangnya. Hei, dengan suara batu yang membentur, batu di Gunung Tai langsung terlempar, dan 3 orang terlempar dari batu tersebut. Song Feiyu menoleh ke belakang, wajahnya sedikit tenggelam, Zhou Zuo. Zhou Zuo dari Gunung Taixiu yang menabrak batu di Gunung Tai. Zhou Zuo telah membuat strategi sejak awal, berusaha memastikan bahwa dia tidak akan tersingkir. Berjuang untuk 2. Tapi sekarang Zhou Zuo melihat fajar di tempat pertama, dia membuat keputusan yang menentukan. Jadi Taixiu-san, yang telah lama mengintai, keluar pada saat ini. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memenangkan tempat pertama, Anda akan bodoh jika Anda tidak memperjuangkannya, Zhou Zuo tertawa. Meskipun kekuatan keseluruhan Gunung Taixiu tidak sebaik Gunung Tai, tetapi karena mereka tidak menonjolkan diri, masih ada 18 orang di atas batu besar mereka, sedangkan Gunung Tai hanya memiliki 9 orang. Song Feiyu memandang Zhou Zuo dengan wajah bangga, mendengus, dan berkata dengan bangga orang-orang oportunistik juga berjuang untuk tempat pertama,
Zhou Zuo, kamu mungkin sedang bermimpi. Kata Song Feiyu kakinya tiba-tiba tenggelam, dan dia menabrak batu besar Gunung Taixiu tanpa ragu sedikitpun. Meskipun konfrontasi antara Gunung Tai dan Gunung Taixiu sangat sengit, kebanyakan orang masih menetapkan tujuan mereka pada Feng Ge dan Luo Zeng. Setelah pengejaran yang sengit, keduanya akhirnya sampai ke sisi gua. Cumo dan yang lainnya duduk di atas batu, pusing oleh Luo Zeng Huang. Untungnya, Luo Zeng memegang kendali penuh atas seluruh batu sekarang, dan mereka hanya perlu membantu Luo Zeng berbagi berat batu itu. Dalam perjalanan, Cumo melihat Gunung Tai mendekati Gunung Logam, jadi dia mengingatkan Feng Ge dari udara, berharap Feng Ge akan berbalik dan berurusan dengan Gunung Tai lagi. Tanpa diduga, Feng Ge tampak acuh tak acuh dan mengabaikan Cumo sama sekali, dia bertekad untuk menendang faksi Xin Liujian keluar dari permainan. Di bawah tekanan langkah demi langkah, kedua batu besar itu hampir terbang mendekati dinding gua. Selama batu itu menyentuh tonjolan di dinding gua, itu akan keluar, yang tidak mendebarkan. Wosh! Luo Zeng awalnya ingin meninggalkan dinding gua, tetapi batu besar Feng Ge tiba-tiba berputar, dan dia dihentikan di pinggiran selangkah lebih maju, memaksa Luo Zeng untuk menghindar ke sisi lain. Namun ketika dia menghindarinya, dia jatuh ke celah panjang dan sempit di sisi utara sebuah gua. Wajah orang-orang di belakang Feng Ge tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Kami menang, Yang Mulia. Beri dia pukulan fatal. Anak ini sangat pandai berlari. Melihat bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang, Feng Ge masih tidak memiliki kegembiraan sedikit pun, tetapi ada sedikit kekecewaan di matanya. Orang-orang ini terlalu lemah, dan satu-satunya yang memiliki sedikit tantangan hanya dapat mencapai level ini. Swoosh! Dengan pikiran di benaknya, batu besar itu juga meluncur di sepanjang celah. Feng Ge memukul kali ini, dan Luo Zeng memiliki sangat sedikit ruang untuk menghindarinya, lagi pula, seluruh celah hanya memungkinkan dua batu besar masuk dan keluar pada saat yang sama, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan bergesekan dengan dinding gua. Luo Zeng tidak punya cara untuk mundur. Sekte Pedang Xin Liu kalah pada akhirnya. Dia seharusnya tidak lari ke utara. Ada jalan buntu di sana, atau kurangnya pengalaman. Gunung Taijin dan Sekte Pembunuh Pedang dari sesi sebelumnya sama-sama kalah. Terjebak sampai mati di sana. Semua orang menggelengkan kepala, tetapi hasil ini tidak mengejutkan semua orang. Murid elit dari Sekte Pedang Xin Liu mengepalkan tangan mereka, bahkan pada saat ini, Gao Qizeng dan yang lainnya masih mengharapkan keajaiban terjadi. Melihat batu besar datang langsung ke arahnya, tatapan Luo Zeng juga sedikit terkonsentrasi, dan pada saat yang sama dia menasihati, semua orang berdiri teguh. Kemudian batu besar di bawah kakinya tiba-tiba tenggelam, dan bukannya mundur, dia bergegas menuju pinggiran dari retakan. Mencari kematian. Feng Ge sedikit menyipitkan matanya. Di ruang sempit ini, selama Luo Zeng berani mendekatinya, Luo Zeng dapat tersingkir dari permainan hanya dengan sedikit tekanan, dan Luo Zeng bahkan tidak akan mengelak sama sekali. Tetapi pada saat ini, kecepatan batu di bawah kaki Luo Zeng tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Sebelum Feng Ge meremas, dia menggali melalui celah di atasnya, dan ada dua orang di belakang Feng Ge yang tidak bisa menghindarinya, tetapi tersapu oleh batu Luo Zeng. Dan Luo Zeng, yang keluar dari celah, tidak hanya tidak mengambil kesempatan setelah melarikan diri, dengan bantuan kecepatan dan kelembaman yang sangat tinggi, dia menabrak Feng Ge dari belakang. Situasinya berbalik dalam sekejap, tapi kali ini Feng Ge yang putus asa. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Bagaimana Luo Zeng keluar? Dia tidak menyentuh dinding batu di celah. Ling Qi memberi isyarat pada logam, tidak ada pihak yang menyentuh dinding batu. Dengan cara ini, Feng Ge pasti akan kalah. Aku masih tidak mengerti. Wajah elit tepat di belakang Feng Ge tidak baik, mereka tidak menyangka bahwa Luo Zeng baru saja meledak dengan kecepatan seperti itu. Pada saat ini, kulit Feng Ge akhirnya berubah, tetapi tidak ada jejak depresi atau kesuraman di wajahnya, sebaliknya, mata coklatnya penuh kegembiraan. Bang! Dia berdiri tiba-tiba dan menabrak tubuh elit bawahan langsung. Elit bawahan langsung ini telah tetap berada di susunan rune pesona jika Yang Mulia Feng Ge perlu membuka pesona, tetapi dia tidak berguna dari awal hingga akhir. Dia tiba-tiba dipukul oleh Feng Ge, dan dia segera terbang keluar dari batu, dan berteriak dengan wajah bingung Feng, Yang Mulia Feng kenapa? Feng Ge mengabaikannya sama sekali, dan dia melangkah ke simpul dalam susunan jimat batas, nafas makna sebenarnya dalam tubuh dilepaskan, dan pada saat yang sama, bibir merah tipis bergetar sedikit. Luo Zeng berdiri di depan batu, matanya tertuju pada Feng Ge. Bahkan dengan tiket kemenangan di tangannya,
dia masih tidak mengendurkan kewaspadaannya. Ketika dia melihat bibir Feng Ge bergerak sedikit, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Tidak sulit bagi Luo Zeng untuk menafsirkan bahasa bibir, tetapi dia juga perlu berpikir dan menilai. Saat berikutnya, murid-murid Luo Zeng tiba-tiba menyusut. Saya khawatir hanya dia yang bisa mengerti apa yang dia nyanyikan di sini. Feng Ge juga memahami bab kedua dari arti sebenarnya dari keberuntungan pedang. Bukankah saya mendengar bahwa bahkan Kaisar Timur sendiri tidak dapat menguraikan kedua huruf Sanskerta itu? Ini sedikit berbeda dari rumor. Tapi sudah terlambat. Garis-garis pada batu di bawah kaki Feng Ge mulai berkedip dengan cahaya aneh, dan lingkaran kilau tebal keluar dari batu. Di bawah perluasan pesona ini, bahkan retakan sempit pun banyak yang pecah. Setelah batu besar sekolah pedang Xin Liu menabrak penghalang yang berkembang pesat, itu didorong keluar oleh kekuatan yang kuat. Seluruh batu itu sepertinya terlempar keluar oleh sepasang tangan yang kuat, dan itu terbang melintasi gua dengan kecepatan tinggi. Apa yang terjadi lagi? Bukankah game ini hanya tabrakan batu besar? Kenapa benar-benar berbeda dari yang aku alami? Zeng dan Feng Ge konfrontasi benar-benar membuat mereka sulit dimengerti. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan Lin Zanting, He Qi dan yang lainnya semua bingung. Pertama, Luo Zeng menggunakan metode yang tidak mereka ketahui untuk mengendalikan batu, dan Feng Ge tiba-tiba menunjukkan kemampuan yang sama. Jadi He Qi, Lin Zanting, dan lelaki tua yang membagikan spanduk semua memandang Qiu Yinhe, tetapi melihat ekspresi tercengang Qiu Yinhe, mereka tidak repot-repot bertanya, dan Qiu Yinhe sendiri mungkin tidak tahu. Angin mendesing bertiup melewati telinga semua orang. Cumo dan yang lainnya mengertakkan gigi dan memanjat permukaan batu untuk mencegah diri mereka terlempar keluar, tetapi kecepatan mereka terlalu cepat, dan mereka akan menabrak dinding gua sisi lain. Luo Zeng menggunakan kekuatannya untuk memperbaiki dirinya di atas batu, tetapi dia tidak memiliki kekhawatiran seperti ini. Dia menyelinap dengan lembut di bawah kakinya dan datang ke susunan jimat pesona. Batu besar sekolah pedang Xin Liu juga menyebarkan lapisan penghalang yang megah dan tebal. Penghalang baru saja dibuka sebelum membentur dinding gua secara langsung, dan perlahan menjadi stabil setelah memantul kembali. Feng Ge berdiri di atas batu besar dan perlahan melayang keluar dari celah yang terbuka. Senyum di wajahnya yang acuh tak acuh menjadi semakin intens. Saat bibirnya sedikit terbuka, sebuah suara halus melayang di sekitar, apakah Ye Sang masih hidup? Ayo aktif, Kosi tidak datang, dan bahkan Mo Yijian tidak datang. Kupikir pertemuan 7 gunung ini akan membosankan, tidak ada tantangan sama sekali. Feng Ge dengan lembut menggerakkan langkah lotusnya sambil berbicara, dan diam-diam menginjak susunan jimat akselerasi. Batu besar yang awalnya melayang perlahan berubah menjadi sinar cahaya dan meledak ke arah Luo Zeng. Karena akselerasinya terlalu keras, dua orang di belakang Feng Ge langsung terlempar. Dengan kecepatan tinggi, bahkan Gunung Tai dan Gunung Taixiu, yang bertarung dengan sengit, tertarik dengan pemandangan ini. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Song Feiyu bergumam. Tingkat kecepatan melarikan diri ini, apakah batu itu tidak memiliki bobot? Ling Xuang membuka mulutnya dan tercengang. Zhou Zuo dari Gunung Taixiu juga penuh ketakutan, menyaksikan batu Feng Ge melewati udara setelah menemukan Luo Zeng, lawan potensial. Feng Ge tidak peduli memenangkan tempat pertama, dan dia tidak repot-repot perhatikan pertempuran antara Gunung Tai dan Gunung Taixiu. Melihat Feng Ge langsung mendatanginya, ekspresi Luo Zeng juga sangat berhati-hati. Dua huruf Sanskerta di atas kertas kuning pasti telah diuraikan oleh seseorang di Tiangong, tetapi sulit untuk mengatakan berapa banyak yang telah diuraikan. Luo Zeng melantunkan dalam hati, dan angin puyuh putih di benaknya bertahan lagi. Batasnya saat ini adalah 100 karakter, dan siklon putih yang baru saja diseduh hanya sekitar 10 karakter saat dia melafalkan. Skala siklon putih di benaknya semakin besar dan besar. Cahaya batu di bawah kaki Luo Zeng juga bersinar semakin terang. Melihat Feng Ge bergegas lurus dengan kecepatan yang tak terbendung, kaki Luo Zeng sekali lagi menginjak rune kontrol dan rune percepatan. Wah, batu besar di bawah kakinya juga meledak dengan kecepatan luar biasa, dengan mudah menghindari benturan Feng Ge. Siu. Feng Ge melewatkan satu pukulan, dengan tegas berbalik, dan mengejar ke arah Luo Zeng lagi, jadi Luo Zeng dan Feng Ge membentuk pengejaran tandem. Namun kali ini, kecepatan keduanya telah melampaui imajinasi semua orang, bukan lagi pengejaran antar batu, melainkan dua orang dari sisi lain terbang menjauh. Kakak Gao, apakah batu-batu itu tidak memiliki berat? Seorang murid dari Sekte Pedang Xin Liu mengangkat kepalanya dan bertanya. Mungkin tidak, Gao Qi sedang menonton adegan ini dengan senyum yang luar biasa di wajahnya. Gao Qi sedang mencari Luo Zeng untuk datang,
hanya melihatnya sebagai pengganti Mo Yijian, tetapi jika Mo Yijian datang kali ini, Sekte Pedang Xinliu mungkin sudah keluar dari permainan. Tidak mungkin bagi setiap murid di Tiangong untuk bersaing dengan Feng Ge, tetapi dia mengundang Luo Zeng untuk berpartisipasi dalam pertemuan kecil 7 gunung dengan iseng. Mungkin ini juga kebetulan takdir. Qiu Yinhe, He Qi, dan yang lainnya berdiri satu demi satu lain, mengerutkan kening dan menonton lihat pemandangan di bawah. Orang-orang yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama, visi mereka secara alami sangat ganas. Metode Luo Zeng dan Feng Ge telah menembus batas pencerahan, dan informasi yang tersembunyi di dalamnya layak untuk dipertimbangkan. Luo Zeng pergi ke Jiange artis sejati dan meminjam kertas kuning, kata Qiu Yinhe. Lin Zanting dan He Qi tiba-tiba mengangkat alis mereka saat mendengar ini. Banyak orang di Tiangong tahu asal-usul kertas kuning itu, dan He Qi serta Lin Zanting juga meminjamnya. Tentu saja, mengingat status mereka, mereka secara alami tidak perlu membayar begitu banyak kristal dewa. Namun, ada beberapa orang yang meminjam kertas kuning itu, tetapi tidak ada yang melihat apapun darinya. Makna sejati keberuntungan pedang yang abadi sudah sangat sempurna, satu kata lagi, satu kata kurang tidak akan terbentuk, dan terjadi perdebatan sengit seputar dua kata Sanskerta terakhir. Banyak orang mengira bahwa dua kata Sanskerta terakhir tidak ada artinya sama sekali. Saudara Yinhe berarti bahwa dua karakter Sanskerta adalah kelanjutan dari makna sejati keberuntungan pedang yang abadi, dan Luo Zeng menguraikannya. He Qi bertanya. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, itu akan cukup mengejutkan seluruh istana surgawi. Itu mungkin, Qiu Yinhe mengangguk. Lalu, apa yang terjadi dengan Feng Ge? He Qi bertanya lagi. Qiu Yinhe menatap Feng Ge di atas batu besar dan berkata, mungkin Kaisar Timur telah membuat terobosan. Kaisar Timur tidak dapat menguraikannya saat itu, dan penerjemah yang sangat baik di Tiangong tidak dapat menguraikannya, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak akan pernah diuraikan. Komposisi dalam bahasa Sanskerta rumit, dan ada ratusan juta variasi untuk dipilih. Anda dapat menggunakan umur tanpa akhir untuk belajar selama ratusan atau bahkan puluhan juta tahun, dan Anda selalu dapat menemukan satu atau dua dari kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Yu Jianyin hanya menanggapi arti sebenarnya dari Tao. Hal yang paling kebetulan adalah bahwa situasi ini tidak terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi hari ini muncul di Feng Ge dan Luo Zeng pada saat yang sama. Sejauh yang saya tahu, kedua orang ini tidak pernah ada persimpangan, kata Qiu Yinhe. Mari kita lihat siapa yang akan menentukan pemenangnya, kata lelaki tua yang membagikan bendera itu. Boom! Ada tabrakan lagi di dalam gua, seolah-olah dua orang kuat bertarung dengan keras, dan suara ledakan bergema di dalam gua. Dua orang terlempar ke belakang Luo Zeng, dan kerugian Feng Ge bahkan lebih besar, langsung mengusir sekelompok orang, dan hanya ada 6 orang yang berdiri di atas batu besarnya. Meski begitu, semangat juang di mata Feng Ge masih kuat. Setelah mundur jauh, dia tiba-tiba berhenti, menatap Luo Zeng dengan tatapan aneh dan tenang, dan pada saat yang sama bibirnya bergerak sedikit, kamu melihat ayahku Kaisar. Luo Zeng tiba-tiba menerima transmisi suara esensi sejati Feng Ge di telinganya, dan dia sedikit aneh, jadi dia menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak. Siapa yang berbohong, kalau tidak siapa yang bisa mengajarimu bab pencerahan sejati? Feng Ge mencibir. Bab pencerahan sejati. Luo Zeng juga mengerti dalam sekejap. Bab pencerahan sejati yang dikatakan Feng Ge adalah teks yang diuraikan oleh dua teks Sanskerta. Tampaknya tebakan saya benar, dan Dong Huang sendiri telah menguraikan sebagian darinya. Aku tidak tahu mengapa ayahku mengajarkannya padamu. Jika kamu ingin menang, kamu harus menunjukkan semua ketulusanmu. Feng Ge jatuh ke kondisi tertentu saat ini, dan wajahnya yang awalnya adil ternoda oleh jejak warna kemerahan. Batu di bawah kakinya juga mulai bergetar. Luo Zeng merasakan perubahan napas pihak lain, dan dia segera berkata kepada Cumo dan yang lainnya di belakangnya, kamu tinggalkan batu itu. Apa? Mengapa kamu pergi? Kami ingin maju dan mundur dengan saudara muda Luo. Cumo dan yang lainnya tidak dapat memahami permintaan Luo Zeng, mereka telah mencapai titik ini, di mana mereka bersedia meninggalkan Luo Zeng. Dengarkan aku yakin. Desak Luo Zeng, nadanya tidak bisa dilanggar. Cumo mengerutkan kening dan berpikir sejenak, akhirnya mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, memimpin beberapa orang yang tersisa di atas batu untuk melarikan diri dari batu tersebut. Ketika mereka pergi, batu besar itu tenggelam sedikit, dan semua kekuatan seberat 200 dewa ditanggung oleh Luo Zeng sendirian. Pada saat yang sama, Luo Zeng mulai melafalkan pencerahan sejati secara diam-diam, dan skala siklon putih di benaknya juga mulai naik. Hah! Feng Ge menginjak batu besar dan tiba-tiba melemparkannya ke langit,
hampir menyentuh bagian atas gua, dan kemudian berakselerasi dari sudut yang rumit, berubah menjadi komet yang jatuh dari langit, dan menabrak Luo Zeng. Luo Zeng juga melakukan bagiannya, mendorong batu untuk mencapainya dengan kecepatan lebih cepat, dan putaran tabrakan ini pada akhirnya akan menentukan hasilnya. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan siapa yang bisa memenangkan kejuaraan di Seven Mountains Meeting. Orang-orang yang melihat ke atas hanya ingin tahu, siapa yang akan menang antara Luo Zeng dan Feng Ge. Dengan dua batu besar seberat 200 dewa bergerak dengan kecepatan seperti itu, tidak peduli elit gunung mana yang terkena pemboman, mereka pasti akan mati. Bahkan Lingki dari Tanah Kesedihan Pedang sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Melihat penampilan para pendatang baru ini, saya merasakan krisis. Saya juga berpartisipasi dalam Qishan Xiaohui saat itu, dan saya jauh di belakang mereka. Boom! Bersama-sama, pada saat yang sama dengan pengeboman, semua bawahan langsung di belakang Feng Ge terlempar keluar dan dihancurkan di dinding gunung yang jauh, masing-masing terluka parah. Ketika Chumo dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka mengerti mengapa Luo Zeng ingin mereka pergi. Saat ini, hanya Luo Zeng dan Feng Ge yang terpasang kuat di atas batu besar. Dan pada saat batu-batu besar memantul satu sama lain, keduanya berdiri di atas rune pesona lagi. Mereka memikirkan hal yang sama setelah menghadapi dampak kekerasan. Hal terpenting adalah memperluas pesona. Boom! Kedua batu itu memantul dari dinding gua di kedua sisi dengan kecepatan kilat, menciptakan sebuah lubang besar. Kerikil berguling ke bawah dan debu berdesir. Semua orang melihat ke atas dan melihat ke samping, tetapi tidak melihat ada batu besar yang berterbangan. Pada saat ini, Lingki melepaskan kesadarannya dan melewati debu yang mengepul. Matanya sedikit berbinar, lalu dia mengangkat tangannya dan berkata, "Yang mulia Feng Ge keluar." Wow, mendidih tepat di bawah. Penampilan Feng Ge kali ini begitu kuat sehingga dia hampir tak terkalahkan, dan dia akhirnya tersingkir. Gao Qizeng dan yang lainnya memandang Lingki dengan gugup. Jika Lingki menyatakan bahwa Sekte Pedang Xin Liu juga keluar, maka pekerjaan Luo Zeng sia-sia. Ling Xuang juga melihat dengan cemas ke sisi dinding gunung, matanya penuh kekhawatiran. Dampak kekerasan seperti itu, Luo Zeng tidak akan terluka, bukan? Song Feiyu dari Gunung Tai dan Zhou Zuo dari Gunung Taixiu penuh antisipasi, selama Luo Zeng juga keluar, persaingan yang mereka hadapi akan segera hilang, dan dua sekte pedang utama hanya perlu bersaing untuk satu atau dua tempat. Ling Xuang menatap sisi Luo Zeng, sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit keraguan, ini. Dia tidak tahu apakah Luo Zeng keluar dari permainan, dan ketika dia ragu-ragu, asap dan debu secara bertahap menyebar. Di lubang besar di dinding gua, lapisan pesona tersebar di permukaan batu besar, dan tangan Luo Zeng di sisi terdalam ditekan pada tanda pesona, dan seluruh orang berbaring di antara dinding gua dan batu besar. Baru saja, kedua batu itu terkena dampak yang sangat parah, dan susunan rune pesona saja tidak dapat mengimbangi dampaknya. Jika tidak ada cara, Luo Zeng dan Feng Ge keduanya akan keluar dari permainan. Feng Ge mungkin tidak peduli dengan hadiah dari Qishan Xiaohui, tetapi hadiah itu masih sangat penting bagi Luo Zeng, terutama token dari pantai lain yang dibuat oleh Feng Shi. Pada akhirnya, dia memilih untuk menggunakan tubuhnya sendiri untuk menanggung sebagian besar kekuatan benturan. Metode ini kurang lebih mirip dengan Gao Qizeng sebelumnya. Namun, Gao Qi meninggalkan Jushi sepenuhnya, dan ketika dia pergi, dia keluar dari permainan. Dan Luo Zeng tidak meninggalkan batu itu, setidaknya tangannya masih ditekan pada susunan batu yang mempesona, tetapi kakinya berdiri di dinding gua. Untuk penilaian seperti itu, Lingki mulai berjuang lagi, dan dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke lapisan atas gua untuk meminta bantuan. Segera dia mendapat jawaban, faksi Xin Liu Jian tidak keluar. Wow, orang-orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar gua mengeluarkan suara gemuruh lagi. Gao Qizeng dan yang lainnya melompat dengan gembira, wajah mereka penuh kegembiraan. Para elit dari Sekte Pedang Pembunuh dan Sekte Pedang Juezhen mengangkat kepala mereka dengan ekspresi tanpa cinta. Saya tidak tahu keberuntungan seperti apa yang dimiliki Sekte Pedang Xin Liu di tahun-tahun ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, dan bahkan Feng Ge yang menakutkan muncul di tengah jalan, mereka tidak dapat menghentikan Sekte Pedang Xin Liu untuk menang kejuaraan. Boom! Batu besar di sisi lain dinding gua ditendang oleh Feng Ge dan digulingkan ke dasar gua. Meski debu mengepul, lengan baju Feng Ge masih bersih. Ekspresi wajahnya membeku lagi, tapi sorot matanya tidak bisa disembunyikan. Pada saat kritis, saya menggunakan tubuh fisik saya untuk memblokir batu, dan saya sangat percaya diri dengan tubuh fisik saya. Feng Ge mengerti bahwa dia tidak bersalah.
Saat dia menabrak dinding gunung, Feng Ge juga memikirkan rencana ini. Tetapi energi kinetik dari batu itu sendiri terlalu menakutkan, jadi kemungkinan besar dia akan terluka parah, atau bahkan jatuh, dan melihat penampilan tanpa cedera Luo Zeng sekarang, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan diri ini. Luo Zeng menyeret 200 dewa batu besar dan perlahan-lahan melayang menuju gunung logam. Selain memberikan gravity rune kepada Luo Zeng, mereka tidak berani bergerak sama sekali. Namun, Luo Zeng dapat menanggung kekuatan 400 dewa sendirian. Song Feiyu dan yang lainnya menunjukkan sedikit keraguan. Mengintegrasikan rune gravitasi kedua, bobotnya menjadi 2 kali lipat lagi, dan seringkali dibutuhkan 10 orang untuk mengangkatnya ke puncak gunung logam. Akan sangat bagus jika dia tidak bisa mengangkatnya. Hahaha, semua orang di Gunung Taixiu juga penuh dengan harapan. Setelah Luo Zeng menggabungkan gravity rune kedua, batu itu tiba-tiba jatuh lagi, tetapi jatuh ke ketinggian Zhangsu, dan Luo Zeng tiba-tiba menariknya. Transformasi mesum. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dia menyatu dengan token yang diperkuat dari sisi lain. Faktanya, Luo Zeng membawa batu seberat 400 dewa sendirian, dan Song Feiyu dan Zhou Zuo jelas punya peluang. Namun di satu sisi, mereka juga memahami bahwa mereka mungkin akan dicerca jika memanfaatkan bahaya sekarang, dan di sisi lain, mereka tidak yakin akan kemenangan, sehingga tidak ada dari mereka yang bergerak. Di bawah tatapan semua orang, Luo Zengfei terbang ke puncak gunung logam, melemparkan batu itu ke nampan atas, lalu berdiri di atas batu itu dan mengangkat tangannya. Wow, Gao Qizeng dan elit lain dari Sekte Pedang Xin Liu juga mengangkat tangan mereka satu demi satu, meraung. Yang lainnya terus bertepuk tangan, dan reaksi semua orang sangat gembira. Song Feiyu memandang Zhou Zuo dengan mata provokatif. Apakah kita masih perlu memutuskan pemenangnya? Hadiah paling dermawan dari Seven Mountains Club adalah tempat pertama, dan jarak antara tempat kedua dan tempat ketiga tidak terlalu besar. Zuo pandai menghitung, bahkan jika dia setengah yakin menjadi tempat kedua, masih tidak ada gunanya mengambil risiko tersingkir. Kakak Feiyu, tolong, Zhou Zuo menangkupkan tangannya. Jadi Song Feiyu membawa Gunung Tai untuk menyerap rune gravitasi, dan melemparkan batu besar Gunung Tai ke nampan kedua, dan Gunung Taixiu memenangkan tempat ketiga. Orang-orang di dalam gua tidak pergi, mereka semua melihat ke arah lantai paling atas. Setelah beberapa saat, sosok Qiu Yinhe, Lin Zanting, dan He Qi melayang keluar dari lantai atas dan perlahan mendarat di samping Luo Zeng. Luo Zeng telah melihat semua senior. Luo Zeng membungkukkan tangannya dan berkata, dia telah melihat keempat senior ini. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah orang tua yang membagikan spanduk di Dragon City juga datang. Hei, saudara Yinhe tidak percaya padamu. Kupikir Luo Zeng, kamu harus meninggalkan Xin Liu Jian dan mengirimku ke Gunung Tai. Kami berjanji akan sangat percaya padamu. Lin Zanting bercanda. Ketika Luo Zeng pertama kali memasuki Istana Surgawi, Lin Zanting bertarung dengan Sungai Qiuyin. Meskipun Lin Zanting sedang bercanda, tetapi dia sedikit banyak menyesalinya di dalam hatinya, karena penampilan Luo Zeng di pertemuan kecil 7 gunung, Gunung Tai tidak boleh menyerah. Ini bukan masalah kepercayaan diri. Pernahkah Anda mengharapkan penampilan mereka berdua? Balas Qiu Yinhe. Sarana yang ditunjukkan Luo Zeng dan Feng Ge di atas batu belum pernah muncul sebelumnya, dan tidak ada yang bisa menggunakan pengalaman masa lalu untuk menilai keberhasilan atau kegagalan siapa. Apakah itu Sungai Qiuyin atau He Qi, Yang atau Lin Zanting? Ada banyak keraguan tentang cara Feng Ge dan Luo Zeng memanipulasi susunan rune, tetapi secara alami tidak nyaman untuk mengungkapkannya saat ini. Dan karena Luo Zeng menggunakan bab pencerahan sejati Feng Ge, dia secara alami siap secara mental, dan jika Qiu Yinhe benar-benar bertanya kepadanya, dia akan dapat menjawab. Topik berhenti di sini, dan kemudian He Qi mengumumkan dengan lantang, Kepala Asosiasi 7 Gunung tahun ini bernama Sekte Xin Liu Jian, yang kedua bernama Gunung Tai, dan yang ketiga bernama Gunung Taixiu. Silakan datang untuk menerima hadiah. Gao Qizeng dan lainnya orang-orang sudah siap untuk bergerak. He Qi baru saja mengumumkan bahwa para elit yang terlempar dari Sekte Pedang Xin Liu, Gunung Tai dan Gunung Taixiu terbang menuju puncak Gunung Logam. Gunung Taixiu lebih dulu, kata He Qi. 20 elit di Gunung Taixiu berkumpul di sekitar He Qi dan mengulurkan telapak tangan padanya. Melihat bibir He Qi bergerak sedikit, dia mengulurkan tangannya dan menepuk telapak tangannya. Setiap tamparan meninggalkan beberapa garis sederhana di telapak tangan mereka. Luo Zeng melihat garis-garis ini, matanya sedikit menyala, ini adalah tanda jiwa. He Qi tersenyum dan berkata tentu saja,
jika Anda memegang tanda jiwa ini dan pergi ke kuil surga dalam 3 hari, Anda dapat menerima kristal jiwa. Tanda jiwa yang diterima Luo Zeng di Sekte Pedang Xin Liu adalah tanda kecil yang merekam suku kata. Itu harus dibaca sendiri untuk muncul. Saya tidak berharap heci dicetak di telapak tangan semua orang. Hal-hal seperti tanda jiwa adalah akal sehat bagi para murid elit ini. Jika orang lain mengajukan pertanyaan kekanak-kanakan seperti itu, para elit Gunung Taixiu mungkin akan mengolok-oloknya untuk sementara waktu. Tapi Luo Zeng yang menanyakan ini, tentu saja, mereka tidak berani, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di hati mereka. Setelah murid-murid Gunung Taixiu menerima token jiwa mereka, mereka menyingkir satu demi satu, dan giliran Gunung Taiyi lagi. Setelah semua orang di Gunung Taiyi menerimanya, Gao Qizeng membawa semua orang ke depan, membungkukkan tangannya ke arah Heci dan berkata, Tuan Heci, kristalisasi jiwa dari Sekte Pedang Xin Liu kita, pastikan untuk membagikan setengahnya dengan Luo Zeng. Dengan kristalisasi jiwa sangat jarang bahkan keturunan langsung Ling Xuang dan Su Yuwei sangat mementingkan hal itu permintaan tiba-tiba Gao Qizeng membuat Heci sedikit tercengang, dan bertanya apakah kamu yakin? Awalnya ketika kami ingin membujuk Luo Zeng untuk bertarung, kami baru saja ada kesepakatan seperti itu, kata Gao Qi dengan serius. Terakhir kali, Mo Yijian memenangkan tempat pertama dalam pertemuan kecil 7 gunung, dan Gao Qizeng dan yang lainnya juga berusaha keras, tapi kali ini benar-benar berbeda. Hampir Luo Zeng yang berjalan sendirian dengan pedang Xin Liu Sekte, apalagi membagi setengah dari pelembab, bahkan jika itu semua diberikan kepada Luo Zeng, dia akan diyakinkan. Karena itu masalahnya, aku akan melakukannya. Heci mengangguk, sedikit mengubah tanda jiwa di jarinya. Setelah itu, Gao Qizeng merentangkan telapak tangan mereka satu persatu, dan dengan ringan menepuk Heci. Ketika giliran Luo Zeng, Heci sekali lagi mengubah tanda jiwa di telapak tangannya dan bertepuk tangan di tangan Luo Zeng, dan tanda jiwa telah tertinggal di telapak tangannya. Meskipun tidak banyak kristal jiwa yang disimpan di Istana Surgawi kita, persediaan dari pertemuan 7 gunung kali ini jauh lebih banyak daripada sesi lainnya. Kamu mengambil hampir setengahnya sendiri hehe, manfaatkan jiwa ini dengan baik, kristal. Heci tertawa. Apakah itu orang Gunung Taixiu atau Gunung Taiyi? Ketika mereka mendengar ini, wajah mereka menunjukkan kecemburuan. Menyerap begitu banyak kristal jiwa dapat membawa lompatan kualitatif bagi jiwa. Setelah semua orang menerima kristal jiwa, mereka tidak berniat pergi. Pada saat ini, Heci mengeluarkan 3 pedang panjang dari cincin Sumi. 3 harta dari pihak lain ini diberikan kepadamu atas namaku sendiri. 3 pedang panjang di tangan Heci adalah kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, menilai Taobao di sisi lain. Kondisi untuk membuat Daobao dari pantai seberang sangat keras, bahkan jika sebagian besar tangan elit ini adalah Xuanzun Daobao. Heci membagikan harta karun Bian Dao kelas 3 dan harta karun Bian Dao kelas 2 ke Gunung Taixiu dan Gunung Taiyi, dan pedang panjang terakhir benar-benar hitam dari gagang hingga bilahnya, dan ada burung terbang samar-samar di atas tekstur tubuh pedang hitam. Ini adalah harta Dao terbaik dari sisi lain yang dibuat oleh Feng Shi. Pedang Feng Luan telah bersamaku selama bertahun-tahun, tapi kali ini aku menyumbangkannya dari Seven Mountains Club, kata Heci, pedangnya beberapa kali, dia menyerahkan pedang Feng Luan kepada Gao Qizeng. Gao Qizeng tidak ragu sama sekali, dan melemparkannya ke Luo Zeng. Ini Luo Zeng lagi. Ling Xuang terkikik, Gao Qizeng, harga untuk mengundang Luo Zeng tidak kecil. Gao Qizeng menggaruk kepalanya dengan malu dan tersenyum sepertinya penglihatan kita masih cukup akurat ya, haha. Untuk para elit dari Sekte Pedang Xin Liu ini, yang mereka perebutkan bukan hanya hadiah, tetapi yang lebih penting, kehormatan. Mampu mempertahankan posisi teratas Qishan Xiaohui di Sekte Pedang Xin Liu selama 2 tahun berturut-turut, di Taiyi Gunung juga merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qiu Yinhe memandang Luo Zeng mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggosok pedang Feng Luan, merasa sedikit aneh di hatinya. Adalah normal bagi orang lain untuk sangat menghargai harta karun Dao Bang lain, tetapi orang ini Luo Zeng memiliki harta bawaan Dao di tangannya. Setelah Heci membagikan hadiah, setiap orang dapat meninggalkan gua sendiri, dan akan ada makanan lezat dan pesta di puncak gunung. Tentu saja, Ling Qi dan yang lainnya bertanggung jawab atas masalah ini. Sama seperti semua orang kembali dengan cara yang sama, Heci menghentikan Luo Zeng dan Feng Ge. Feng Ge sedikit mengernyit, bahkan jika dia ingin pergi dari posisinya, orang-orang seperti Heci tidak akan berani mempersulitnya, dan dia juga tahu mengapa Heci akan mempertahankannya. Namun, Feng Ge juga penasaran, mengapa Luo Zeng bisa memahami bab pencerahan sejati, dan dia tampaknya lebih mengerti daripada dia, jadi dia tetap di tempatnya. Di gua yang awalnya sangat ramai, hanya ada 6 orang yang tersisa dalam sekejap mata.
Qiu Yinhe mengulurkan tangannya dan mengguncang jarinya, dan batu-batu besar itu terbang dari segala arah di dalam gua. Pada saat yang sama, semua susunan jimat di atas mulai bersinar, dan segera berkumpul di sekitar gunung logam. Formasi jimat pada batu-batu ini semuanya diubah oleh Yu Jianyin, tetapi bahkan jika saya melakukannya sendiri, saya tidak dapat mengalahkan Yang Mulia Feng Ge. Orang tua itu memang penasaran, jadi saya memberanikan diri untuk bertanya, tetapi memiliki kaisar membuat terobosan. Qiu Yinhe bertanya jalan. Ketika Luo Zeng mendengar apa yang dikatakan Qiu Yinhe, dia juga sangat setuju di dalam hatinya, yang mirip dengan tebakannya. Entahlah, aku sudah lama tidak bertemu ayahku. Ketika dia mengatakan ini, jejak depresi muncul di wajahnya yang tenang. Yang Mulia Feng Ge tidak bisa melihat Kaisar Timur sendiri sekarang. Qiu Yinhe menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dong Huang memang sudah lama tidak menampakkan wajahnya. Biasanya karakter seperti itu mundur selama ratusan ribu tahun, tetapi sekarang situasi dunia berada pada tahap yang sangat sensitif. Para pemimpin dari banyak kekuatan besar sedang bergerak, tetapi Kaisar Timur tidak aktif, yang masih agak aneh. Karena itu masalahnya, saya tidak tahu bagaimana Yang Mulia Feng Ge memanipulasi batu-batu ini. Qiu Yinhe bertanya lagi. Feng Ge mengangkat bahunya. Dia tidak takut untuk memberitahu mereka hal-hal ini. Pada saat itu, secarik kertas dikirim oleh Zhu Yue ketika saya sedang berlatih di istana. Total ada 63 karakter. Itu tertulis di kertas. Bab pencerahan sejati dari makna sejati abadi Yun. Mendengar laporan Feng Ge, Qiu Yinhe dan yang lainnya sekali lagi menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Bab pencerahan nyata. Kaisar Timur benar-benar memiliki pemahaman baru. Dia telah menguraikan 63 karakter, yang sangat langka. Melihat ekspresi terkejut mereka, Feng Ge hanya berkata kamu juga ingin berlatih. Bab pencerahan sejati. Qiu Yinhe, He Qi, dan yang lainnya semua menggenggam tangan mereka dan berkata, jangan berani. Bab pencerahan sejati ini adalah upaya yang melelahkan dari Kaisar Timur, dan mereka semua adalah bawahan dari Tiangong, tanpa izin dari Kaisar Timur sendiri, bahkan jika Feng Ge benar-benar bahkan jika mereka menyerahkan 63 karakter, mereka tidak berani mempraktikkannya. Itu dia. Apa gunanya menahanku di sini? Jika kamu benar-benar ingin memahami bab pencerahan sejati, kamu bisa langsung pergi ke Kaisar, kata Feng Ge cepat, dengan arogansi di wajahnya semakin kuat, dia selalu berbicara tanpa belas kasihan. Begitu kata-kata ini diucapkan, Lin Zanting dan yang lainnya menunjukkan rasa malu. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik terkenal di Tiangong, dan mereka diucapkan oleh gadis kecil ini seolah-olah mereka menginginkan bab pencerahannya yang sebenarnya. Tidak ada yang menjawab untuk sementara waktu bagaimanapun, identitas dan status Feng Ge adalah spesial. Tapi Luo Zeng di sebelahnya tidak bisa terbiasa dengan itu, dia mengerutkan kening dan berkata para tetua hanya bertanya mengapa, di mana Anda melihat bahwa mereka ingin berlatih bab pencerahan sejati. Kata-kata Yang Mulia Feng Ge terlalu jahat hati. Karena ketidaktahuan Feng Ge tentang etiket, Luo Zeng tidak memiliki kesopanan. Arti sebenarnya dari keberuntungan pedang adalah kekuatan supernatural untuk menjelaskan hukum, dan bab pencerahan sejati menutupi semua kekurangannya. Jika Anda memahami semuanya, Anda dapat mencapai tingkat yang sama sekali baru. Bab tentang pencerahan sejati adalah interpretasi tertinggi dari hukum, dan siapa yang dapat mengabaikannya. Di Istana Surgawi, para tetua tidak peduli dengan Feng Ge, tidak ada satupun dari generasi yang sama yang berani menamparkan wajahnya, dan dia baru saja kalah dari Luo Zeng, dan sekarang dia dimarahi oleh Luo Zeng secara langsung, di mana dia mau menyerah. Interpretasi yang disebutkan oleh Feng Ge mengacu pada prinsip-prinsip makna sebenarnya dari Dao. Arti sebenarnya dari Tao itu sendiri tidak mengandung energi, tetapi itu adalah keterampilan paling dasar, yang dapat melepaskan kekuatan token pantai lain secara maksimal. Dan berbagai kesaktian yang diciptakan menurut arti sebenarnya dari Tao sebenarnya merupakan pelengkap dari penafsiran hukum. Karena bab pencerahan sejati dapat mengambil alih bab kedua dari makna sejati keberuntungan pedang yang abadi, nilainya memang beragam. Feng Ge menyadari hal ini, Qiu Yinhe dan He Qi juga menyadarinya, dan Luo Zeng tentu saja juga menyadarinya. Tetapi melihat wajah bangga Feng Ge, Luo Zeng mencibir, ini hanya 63 karakter, tapi saya pikir saya telah mengambil harta paling berharga di dunia. Tapi saya tidak tahu bahwa di mata orang lain, itu tidak berharga. Sebagai dia berbicara, dia melihat Qiu Yinhe berkata lansia, apakah kamu punya pena dan tinta? Qiu Yinhe, He Qi dan lainnya, serta lelaki tua yang membagikan bendera, saling memandang, dan lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum sepenuh hati, aku memilikinya.
Selanjutnya, gulungan kertas nasi putih perlahan ditampilkan di depan Luo Zeng, dan pena tinta lain juga terbang ke arah Luo Zeng. Ketika Luo Zeng mengambil pena tinta di tangannya, Feng Ge mengerutkan kening, "Ayah Huang mewariskan pencerahan sejati Anda berani membaginya dengan orang lain." Mendengar ini, Luo Zeng mendengus dingin, dan pena serta tinta di tangannya tarian flamboyan dan Phoenix. Dia berkata sambil menulis, "Ketika saya pertama kali memasuki Istana Surgawi, saya tahu bahwa Dong Huang memperoleh bab lengkap dari arti sejati keberuntungan pedang yang abadi dengan bakatnya yang tak tertandingi, dan mampu memberi manfaat bagi dunia dan menciptakan sebuah ras manusia ortodoks. Aku mengagumimu di hatiku." Tulisan tangan yang kuat dan kuat terungkap di atas kertas nasi putih. Di bawah tatapan Feng Ge, matanya tertutup lapisan kabut. Dia percaya bahwa bab pencerahan sejati Luo Zeng diperoleh dari Kaisar Timur, dan tidak seorang pun di dunia ini kecuali ayahnya yang dapat menguraikannya. Oleh karena itu, bab pencerahan sejati yang ditulis oleh Luo Zeng juga harus diajarkan oleh Dong Huang sendiri, merupakan kejahatan tidak hormat baginya untuk melakukannya. Tapi para tetua ini ada di sini, Feng Ge merasa tidak nyaman untuk melakukan apapun, tetapi kemurungan di hatinya semakin dalam. Qiu Yinhe awalnya memiliki ide untuk memblokir Luo Zeng. Jika artikel pencerahan sejati yang disadari Luo Zeng memang diajarkan oleh Kaisar Timur, Luo Zeng akan bertanggung jawab atas kejahatan sebesar itu, dan bahkan Qiu Yinhe dan partainya akan dihukum. Hanya memikirkannya, Luo Zeng telah mengetahui setiap bagian dari Sungai Qiuyin sejak dia memasuki Tiangong, tidak mungkin untuk menghubungi Dong Huang sendiri, terutama kertas kuning yang disewa Luo Zeng. Dari sudut pandang ini, kemungkinan besar Luo Zeng akan menguraikan bab Zhenwu sendiri, tetapi masih luar biasa untuk memikirkannya. Di bawah tulisan Luo Zeng yang terus-menerus, keempat tetua yang hadir juga melafalkan dalam hati mereka. Jiwa mereka jauh lebih kuat daripada Luo Zeng dan Feng Ge. Pada awal nyanyian, mereka juga menemukan cahaya pedang yang sangat tajam, tetapi cahaya pedang ini dimusnahkan di kedalaman pikiran mereka sebelum mereka bisa dilepaskan. Namun, tidak peduli apakah itu Qiu Yinhe, Lin Zanting, Yang atau Qi Yi, mereka juga sangat terkejut bahwa cahaya pedang seperti itu dapat meletus hanya dalam selusin kata, yang layak untuk bab pencerahan sejati. Luo Zeng menulis dari kata pertama hingga 100 kata dalam satu tarikan napas sebelum berhenti. Pada saat yang sama, dia melirik Feng Ge, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang sekali keturunan Kaisar Timur tidak memilikinya, kesadaran." "Kamu." Dengarkan ketika sampai pada kalimat terakhir Luo Zeng, dia menggigit bibirnya, jelas sangat kesal. Tapi dia juga memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang bab Zhenwu. Ratusan karakter yang ditulis oleh Luo Zeng jauh melebihi 63 karakternya, dan tidak heran dia bermain sangat baik di atas batu. "Siapa aku?" Luo Zeng mengambil kata-kata itu dan melanjutkan. Kaisar Timur meletakkan kertas kuning di paviliun pedang arti sejati, dan dia juga ingin menggunakan orang-orang di dunia untuk menguraikan dua kata Sanskerta terakhir. Apakah Yang Mulia Feng Ge benar-benar berpikir bahwa hanya ada Kaisar Timur di dunia ini? Bisakah satu orang menguraikan dua kata Sanskerta itu? Feng Ge awalnya tidak pandai berbicara, tetapi perampokannya membuat Feng Ge terdiam. Marah dan marah, dia bergegas maju, mengambil kertas nasi putih di tangannya, merobek, dan meremasnya, dan pergi. Qiu Yinhe dan yang lainnya tidak menghentikan Feng Ge. Setiap kata yang ditulis Luo Zeng, mereka mengingatnya dengan kuat, dan tidak masalah jika mereka memiliki selembar kertas itu. Melihat kepergian Feng Ge, Qiu Yinhe tertawa pelan dan berkata, "Sekte pedang Luo Zeng Ruo Xin Liu telah berlatih hampir sepanjang waktu, tetapi dia telah mempelajari 99% dari sifat idealisnya, tetapi dia menyinggung Yang Mulia Feng Ge seperti ini, lagi pula tidak terlalu baik. Tidak apa-apa. Dong Huang sangat murah hati, dan dia memiliki lebih dari satu anak perempuan, jadi dia tidak peduli," kata Qi Yi dengan percaya diri sambil melambaikan tangannya. Dia tidak hanya menghibur Luo Zeng, tetapi juga memberi Luo Zeng sebuah platform. Bobot Tianjiedu di Tiangong tidak ringan, jauh lebih kuat dari para pangeran dan putri itu, jadi mengapa tidak menyinggung satu atau dua? Saya tidak tahu bagaimana Luo Zeng menguraikan dua karakter Sanskerta ini, tetapi hanya lebih dari 100 karakter ini yang diuraikan. Qiu Yinhe bertanya lagi. Luo Zeng tahu bahwa Qiu Yinhe akan mengajukan pertanyaan ini, dan dia sudah siap di dalam hatinya. Bab pencerahan sejati sangat penting bagi Tiangong. Tentu saja dia tidak bisa menceritakan semuanya sekaligus. Tujuan dari kesediaannya untuk muncul dengan lebih dari 100 kata hari ini juga melempar batu untuk menanyakan jalan. 2830